kita ketahui ya, kalau misalnya dari hal-hal yang eksternal itu tidak bisa kita kontrol. Tapi bagaimana evaluasi Anda tersendiri terhadap ketahanan atau resiliensi internal kita, Pak, secara keuangan, pasar keuangan kita, rupiah kita. Karena sebenarnya apapun yang terjadi di eksternal, jika pendalaman pasar keuangan kita itu dalam, tak, financial deepening kita bagus, variety of instrumen investasi kita bagus, sebenarnya rupiah dan equity atau pasar keuangan Indonesia itu bisa-bisa saja gitu menghadapi apapun kegambangan yang terjadi di eksternal. Bagaimana evaluasi Anda? Betul sekali Mbak Safrina. Menarik itu, apalagi kata-kata pendalaman, karena itu memang selama ini yang dihimbau dari Bank Indonesia kepada pasar untuk melakukan pendalaman pasar. Dengan segala berbagai cara sudah dilakukan. Tapi pertama-tama kita patut bersyukur paling tidak keputusan hari ini itu sudah market friendly. Jadi dari sudut fundamental ekonomi kita sudah tidak terlalu dipusingkan. Terutama memang dengan hasil pemilu waktu bulan Februari, diikuti dengan rekapitulasi KPU waktu bulan Maret. Bahkan segala data-data yang keluar sampai dengan tadi 47 bulan trade surplus, ditambah lagi dengan credit rating agencies yang hampir semuanya menyatakan outlook kita stabil, mulai dari Fitch, Japan Credit Rating, maupun yang terakhir adalah Moody's, itu sudah menunjukkan bahwa paling tidak secara fundamental we're quite okay. Sekarang tinggal bagaimana dengan pendalaman pasar. Itu memang menjadi PR berikutnya daripada Bank Indonesia. BI sudah melalui instrumen yang dikeluarkan dan juga dengan memang melalui asosiasi-asosiasi yang memang dibentuk bersama di pasar, baik yang melalui asosiasi misalnya financial market, ataupun sekarang ada yang namanya asosiasi pasar uang dan pasar falas, itu semua memang berusaha melakukan lebih pendalaman pasar dengan instrumen-instrumen yang sudah ada sekarang ini. Jadi itu tinggal sekarang bagaimana PR yang harus dilakukan di domestik, terutama antara pemain pasar yang ada, paling tidak, supaya memang pasar kita lebih dalam. Jadi kalau misalnya ada tekanan eksternal seperti yang kita alami ini, kita lebih bisa bertahan atau memang resilient begitu sih Mbak. Oke, baik. Bagaimana proyeksi Anda, Pak Birger, terhadap rentang-rentang dari rupiah sendiri dengan masih ada ketidakpastian di Timur Tengah dan lain-lain, Pak? Oke, kalau kita melihat rupiah yang sekarang, paling tidak dengan fundamental yang ada sekarang, dan juga kita melihat dolar indeks yang sekarang bergerak paling tidak 5% lebih misalnya. Harusnya nilai value yang ada rupiah kita harusnya di sekitar 16.200-an. Kalaupun misalnya nanti amit-amit ya, misalnya terjadi lagi serangan berikutnya lagi geopolitik antara Iran dan Israel begitu akhirnya mengalami tekanan juga di dolar indeks. Kalaupun memang naik, paling tidak harusnya tidak melewati 16.300. Tetapi kalau memang ada penguatan juga terbatas karena memang mengingat bahwa biasanya bulan-bulan April, Mei, Juni ini memang kebutuhan untuk memang pendanaan di US dollar tinggi. Baik dari internal, terutama dari memang adanya pembayaran dividen dari multinational corporation yang biasanya akan dilakukan di bulan-bulan April dan Mei ini. Jadi harusnya memang kita akan melihat rupiah dalam range trading saja. Mungkin kita lihat antara 16.100 sampai 16.300 di minggu-minggu yang akan datang. Tetapi sekali lagi, kita paling tidak akan lagi nanti mudah-mudahan diberikan happy pills dari keputusan Bank Sentral Amerika mudah-mudahan di awal Mei. Itu menjadi salah satu yang dinanti pasar sih, Mbak. 16.100 sampai 16.300 menanti happy pills atau keputusan dari Jerome Powell untuk penurunan suku bunga pertama kalinya ya, setelah dinaikkan begitu agresif. Baik, terima kasih banyak Pak Birger. Itu catatan dari Pak Birger. Kalau dari Mas Reza sendiri dari equity, bagaimana rentang-rentang dari IHSG yang diperkirakan akan terjadi dalam momen-momen ketidakpastian ini? Ya, kalau kita perhatikan ternyata IHSG pun mampu menembus ke bawah level 7.100 dan kita lihat terdapat potensi nantinya ketika seiring dengan konflik antara geopolitik ini sudah mulai mereda, kemudian seiring dengan keputusan MK, kemudian kita lihat dari segi surplus juga neraca perdagangan kita menunjukkan nilai yang juga cukup baik. Artinya kondisi situasi saat ini di pasar keuangan di Indonesia khususnya saham ini masih dipenuhi dengan sentimen positif khususnya dari segi domestik, meskipun kondisi eksternal ini sedang relatif untuk tidak baik-baik saja. Namun kalau kita perhatikan, secara prospek ke masa depan kita lihat dari potensi The Fed akan memangkas suku bunga cepat atau lambat, tentu ada potensi yang cukup besar untuk terjadi di tahun ini. Ketika nantinya dipangkas, tentu ini akan mendorong dari laju IHSG. Dan tentu
proyeksi-proyeksi dari analis yang melihat bahwa IHSG mampu mencapai 7.700 itu bukanlah hal yang tidak mungkin melihat dari kondisi ekonomi kita saat ini yang masih juga cukup positif ya. Okay. Nah, namun demikian kita perlu perhatikan tentunya dari ancaman-ancaman global, ketidakpastian ini menyebabkan dari level IHSG masih cukup tertahan. Mungkin kita akan melihat untuk beberapa pekan ke depan ini masih akan berada di range antara 7.000 hingga 7.300 selama 7.000 hingga 7.300. Selama masih di tengah ada nggak possibility ini. ke 6.900-an, Mas? Pasti ada. Ya, tentu pasti ada kalau kita perhatikan di market ya. Namun saya melihat itu potensi yang cukup kecil untuk terjadi mengingat range yang sudah dicapai dari awal tahun ini menuju level di bawah 7.000 itu sudah cukup berat untuk terjadi sepanjang 2024 ini. Hopefully tidak sampai ke level situ, even supportnya juga tidak sampai ke situ ya. Masih di level 7.000-an sampai 7.100 ya seperti tadi Anda sampaikan.